Halo kawan-kawan, kembali lagi berjumpa dengan saya. Kali ini saya akan membawakan alur film yang cukup seru, kisah seorang dewa yang mencintai wanita iblis salju. Jika kalian penasaran, mari kita simak ceritanya bersama-sama. Di awal film terlihat para murid yang ingin menjadi dewa. Mereka bersemangat dikasih ujian sang guru. Mereka disuruh menangkap orang-orangan sawah yang sudah diberi roh iblis. Mereka kesulitan dalam menangkap orang-orangan sawah itu. Tapi akhirnya setelah dikasih tahu sang guru cara menangkapnya, murid senior di situ yang bernama Tianyi akhirnya berhasil menangkapnya. Mereka semua senang dan langsung menuju ke atas untuk menjadi dewa karena berhasil menjalankan ujian. Tapi Tianyi di tengah perjalanan lagi-lagi tersambar petir dan gagal membuat dirinya menjadi seorang dewa. Dia semakin bersedih ketika semua murid yang lain diajak sang guru dan dilihatkan bentuk-bentuk iblis yang asli. Tapi Tianyi malah disuruh menjaga aula sendirian. Dan di saat sang guru sudah selesai memperlihatkan para iblis kepada murid calon dewa, Sanyi langsung menyelinap masuk ke tempat tersebut. Dia juga penasaran bentuk-bentuk iblis yang asli. Setelah dia merubah dirinya menjadi bentuk gurunya, dia langsung masuk ke ruangan tersebut. Dia kagum melihat ruangan itu yang terdapat patung-patung besar. Dan tiba-tiba Tianyi mendengar suara dari dalam lubang kecil. Dia mendekat, ternyata ada iblis wanita yang berada di dalam penjara itu. Dengan kata-kata manis iblis itu membujuk Tianyi untuk memindahkan api yang di atas untuk didekatkan padanya. Tianyi pun memindah api itu. Dan tiba-tiba api tersebut padam. Pada saat itu iblis salju keluar dari dalam penjara. Tianyi terpental saat iblis itu keluar, karena kekuatan iblis yang terlalu kuat. Dan akibat suara gemuruh dewa penjara pun terbangun dan keluar. Dia mencoba menangkap iblis salju itu. Tapi dia kalah dengan iblis salju dan iblis salju akhirnya kabur membawa Tianyi. Cerita beralih di sebuah kuil. Orang kampung yang sedang menyembah patung tiba-tiba kaget dengan kedatangan iblis salju dan Tianyi. Mereka pun lari keluar dengan ketakutan. Iblis salju berterima kasih pada Tianyi karena dia sudah memindahkan api madasi sehingga api tersebut padam. Tianyi marah karena dia merasa ditipu oleh iblis salju. Iblis salju langsung menyuruh Tianyi keluar, sebelum dia berubah pikiran dan membunuhnya. Karena takut, Tianyi langsung keluar dari kuil itu. Saat sampai di luar pintu terlihat ada 3 dewa yang menuju ke situ. Ternyata itu adalah adik seperguruannya yang ditugaskan untuk menangkap iblis salju. Tianyi menyuruh mereka untuk kembali saja karena mereka tak mungkin mengalahkan iblis salju. Iblis salju keluar karena dia mendengar ada yang mencarinya. Iblis salju pun ingin membunuh para dewa itu. Tapi Tianyi menghadangnya, dan ternyata para dewa itu malah ingin menyerang iblis salju. Dengan kekuatannya akhirnya para dewa itu pun menjadi beku. Tianyi pun berubah ke bentuk rupa aslinya. Pada saat iblis salju ingin membunuh Tianyi, tiba-tiba dia teringat seorang pemuda di masa lalunya yang mirip dengan Tianyi. Dan dia pun membiarkan Tianyi hidup. Tianyi bersedih melihat 3 adik seperguruannya menjadi beku. Dia pun berjanji akan menangkap iblis salju. Terlihat di sebuah pasar yang ramai. Tianyi merasa perutnya lapar. Dia mencoba meminta bakpo kepada kakek tua penjual bakpo. Tianyi mengatakan bahwa dirinya seorang dewa. Bukannya dikasih bakpo, si kakek tua itu malah melemparinya dengan sayuran. Tianyi kemudian mencoba mendatangi seorang saudagar kaya yang sedang diramal. Dan saat Tianyi meramal orang itu, si peramal malah mengatakan pada bangsawan itu kalau dia dikutuk Tianyi. Dan Tianyi langsung dipukuli 2 ajudannya. Tapi ada pengemis tua yang menolongnya dan membawanya pergi dari situ. Ternyata pengemis itu adalah dewa penjara di awal tadi yang sedang menyamar. Mereka berdua pun membicarakan iblis salju. Dan akhirnya dewa penjara itu memberi ide kepada Tianyi. Hanya dengan kencing perjaka iblis itu bisa ditangkap. Mereka berdua pun menaruh kencing di mangkok masing-masing dan disimpan untuk menangkap iblis salju. Diperlihatkan seorang laki-laki botak yang diramal Tianyi siang tadi keluar dari tempat para wanita kupu-kupu malam. Dia dikawal seorang pengawal naik kuda. Tiba-tiba pengawal itu disuruh berhenti karena dirinya melihat wanita di pinggir jalan.
Dia pun mengajak wanita tersebut masuk ke dalam kamar kudanya itu. Saat si botak itu mau menggauli gadis tersebut, ternyata gadis itu adalah iblis salju. Dan saat iblis salju menyedot energi murni si botak, tiba-tiba muncul dewa perang yang ingin menangkap gadis salju. Dewa perang sempat akan dibekukan oleh iblis salju, tapi dewa perang malah melempar Tianyi sebagai tameng. Tianyi pun terlempar dan menabrak iblis salju. Dan mereka pun berciuman. Pada saat iblis itu lengah, dewa perang langsung menyayat tubuhnya dengan pedemak sihir dewa. Dan dewa perang pun langsung pergi meninggalkan Tianyi dan iblis salju. Merasa ditipu oleh Tianyi, iblis salju marah karena menganggap Tianyi bersekongkol dengan dewa perang. Dan sebagai lampiasan kemarahannya si botak disuruh minum air kencing yang dibawa Tianyi tadi. Terlihat gadis salju sedang mengobati lukanya di tepi danau. Tiba-tiba Tianyi terbangun dari pingsan dan langsung ingin pergi. Tapi gadis iblis itu melarangnya. Karena Tianyi sangat mirip dengan pria yang dia cari, Tianyi takut saat gadis itu membekukan dirinya. Tapi iblis tersebut tidak membunuhnya. Tianyi pun diajak iblis salju itu berjalan-jalan. Setiap dia melakukan salah, gadis tersebut membekukan tubuhnya. Akhirnya mereka berdua sudah sampai tujuan di sebuah rumah kosong. Dan Tianyi disuruh membersihkannya untuk ditinggali. Mereka berdua tinggal di rumah itu seperti suami istri. Pada saat sang gadis sedang tidur, Tianyi berusaha menyiram gadis tersebut dengan kencingnya. Tapi ternyata dia pura-pura tidur dan Tianyi terpaksa meminum air kencingnya sendiri. Di saat Tianyi sedang mengobati luka gadis tersebut, tiba-tiba sang gadis kesakitan. Tianyi pun dengan segera meniup lukanya. Dan sang gadis malah mencium bibir Tianyi dan mereka pun berciuman mantap-mantap. Saat tahu ternyata di dada Tianyi terdapat luka, gadis iblis itu mencoba membunuhnya karena Tianyi adalah orang di masa lalunya. Dia menceritakan kisah masa lalunya bersama pria yang mengkhianatinya. Tianyi meramal tangan sang gadis iblis itu. Dan saat dia meramal ternyata dirinya lah reinkarnasi dari orang yang dicari gadis iblis itu. Sang gadis pun pingsan karena lukanya yang semakin parah. Pada saat itu dewa perang datang dan membawa tali pengikat dewa. Tali itu diberikan pada Tianyi untuk mengikat sang gadis iblis. Tapi Tianyi malah mengikat tubuh dewa perang. Dan Tianyi pergi membawa iblis salju yang ternyata kekasihnya di masa lalunya. Terlihat Tianyi memasuki sebuah desa dengan menggendong iblis salju. Orang-orang pada lari ketakutan melihatnya. Dia melihat seorang penjual bunga yang menawarkan bunganya pada laki-laki. Dia merasa kasihan dan memberi kue sisa kepada penjual bunga tersebut. Penjual bunga itu langsung pergi. Dan dia mengatakan kalau iblis yang digendong itu akan mati karena dia terkena pedang sihir dewa. Tianyi tahu kalau penjual bunga itu juga seorang dewa. Dia segera mengejarnya dan memohon bantuan supaya menghidupkan iblis salju. Dewa penjual itu mengatakan kalau iblis salju itu hanya bisa disembuhkan dengan bunga cinta asli dari neraka. Setelah mengatakan itu, penjual bunga langsung menghilang. Diperlihatkan Tianyi yang sudah sampai di rumah. Dia menaruh iblis salju di ranjang. Dan dia menelan bunga yang membuat dirinya masuk ke alam ruh menuju neraka. Dia mencari ruh primadi iblis salju dan juga mencari bunga cin dari neraka. Terlihat di dalam rumah iblis salju sudah siuman. Dan dia didatangi dewi penjual bunga tadi. Iblis salju menangis melihat Tianyi yang tergeletak. Sang dewi pun memberitahu bahwa Tianyi sudah masuk ke alam lupa. Dia mencari ruh primadi iblis salju demi kesembuhan iblis salju. Dengan segera iblis salju dan sang dewi menyusul Tianyi. Setelah menemukan Tianyi, sang dewi menyuruh iblis salju meminum air yang dibawanya. Dan supaya iblis salju bisa menghilangkan rasa kebenciannya. Dan iblis salju meminumnya. Mereka berdua akhirnya sama-sama terbangun. Dan mereka berdua menjalani hari-hari dengan bahagia. Sampai di suatu hari Tianyi menikahi iblis salju itu. Dan mereka menjadi pasangan suami istri yang sah disaksikan warga kampung. Dan di saat warga kampung sudah pulang, Tianyi masuk ingin menikmati malam pertama dengan istrinya. Dan tiba-tiba ada petir yang membuat mereka kaget. Tianyi pun keluar, setelah di luar ternyata itu adalah adik seperguruannya yang sudah terbebas dari beku. Mereka mencari iblis salju dan akan menangkapnya. Tianyi menghalangi mereka semua karena iblis salju sudah menjadi istrinya. Tapi adik seperguruannya malah menyerang Tianyi. Mereka berdua pun kalah 3 dewa tersebut.
Dan tiba-tiba wajah iblis salju menjadi tua setelah terkena cermin dari sang dewa. Tapi hal itu tak merubah cinta Tianyi pada gadis salju. Tianyi melepas tali pengikat dewa pada dewa penjara. Dan dewa penjara pun melindungi Tianyi dan iblis salju. Tapi hal itu hanya bertahan sementara dewa penjara pun kalah dengan 3 dewa baru itu. Saat Tianyi mengajak istrinya pergi, tiba-tiba istrinya menahannya, dan iblis salju mengorbankan dirinya, dan menyuruh Tianyi menjadi dewa di kayangan. Dan ternyata Tianyi terbangun dari tidurnya. Itu semua hanyalah mimpi Tianyi. Dia disuruh gurunya untuk menjaga perpustakaan. Dan cerita pun berakhir.